Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiqomah memegang tali agama Allah, yaitu agama Islam. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diutus menjadi rahmat bagi segenap alam. Berkat dukungan semuanya, alhamdulillah selama Ramadan ini channel Rahmatul Ummah tetap eksis mengirimkan, menyiarkan video-video tausiah. Mudah-mudahan tausiah yang sudah kami kirimkan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan dalam bidang agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan, yang telah kita lakukan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga puasa yang akan kita lakukan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita bisa mendapatkan yang pertama rahmat Allah, yang kedua ampunan dari Allah, yang ketiga pembebasan kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tausiah kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran. Ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran, selain daripada mengandung hukum halal dan haram, sunat dan makruhnya, juga mengisahkan kisah-kisah umat-umat terdahulu dan menceritakan pula segala apa yang akan terjadi. Selain daripada itu, hebat-hebatnya kitab suci Al-Quran bisa dibacakan kepada orang yang sakit, dan insya Allah bacaan-bacaannya akan menjadi obat yang dinamakan dengan ayatus syifa. Salah satu ayatus syifa, ayat yang apabila dibaca bisa dipakai mengobati orang yang sakit, salah satunya adalah surat Fatihah. Betapa istimewanya surat Fatihah ini. Bagaimana keistimewaan daripada surat Fatihah? Ini disabdakan oleh Syekh At-Tamimi. Beliau bersabda, "Idza katabtal Fatihah," apabila engkau menuliskan surat Fatihah dari ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat ke-7, yaitu sampai waladolin pi ina'in tohirin, di atas piring yang bersih. Lalu setelah surat Fatihah tersebut sebanyak 7 ayat sudah ditulis di piring yang bersih, wa muhiyat bima'in tohirin, lalu dihapus dengan air yang bersih. Setelah tulisan Fatihah dibasuh dengan air yang bersih, sehingga tulisan-tulisan surat Fatihah dalam piring tersebut tidak tersisa karena sudah dibasuh dengan air. Wa ghassalal marid wajhahu, lalu dicucikan atau dibasuh kepada muka orang yang sakit. Insya Allah ufiya biidnillah, penyakitnya akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaat daripada keistimewaan surat Fatihah. Jadi silakan ketika kita mempunyai penyakit, kita sudah berobat kemana-mana, ke dokter ke dokter ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan kesembuhan, karena memang kesembuhan hanyalah dari Allah, bukan berasal dari dokter. Dokter cuma bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan.
kalau dokter bisa menyembuhkan, tentu tidak akan ada dokter yang sakit. Jadi semua dokter dalam negeri maupun di luar negeri sekalipun, tetap mereka mengandalkan kesembuhan hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sulit untuk kita untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita, apakah penyakit ini sudah lama ataupun sebentar. Maka salah satu pengobatan ayatus syifa, ayat yang mengandung pengobatan, silakan tulis surat Fatihah 7 ayat di atas piring yang bersih dengan spidol atau dengan apapun, yang penting ada tulisannya di atas piring, lalu dibasuh dengan air tulisan Fatihah tersebut. Sudah tidak tersisa tulisan surat Fatihahnya, lalu airnya diminum atau dipakai mencuci muka orang yang sakit. Insya Allah orang tersebut akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya ini dengan izin Allah. Juga ada keterangan lain, fa idza syariba min hadzal ma'i may yajidu bi qalbihi takliban ufiya bi idznillah. Mengapa para ulama ahli hikmat sebagian besar ketika berdoa untuk orang yang sakit suka menggunakan air? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah menurunkan air hujan dari atas langit dan menjadikan keberkahan untuk kalian. Berdasarkan ayat ini, maka para ulama ketika mengobati atau ahli hikmat ketika mengobati orang-orang yang sakit suka menggunakan air. Dan barang siapa yang meminum air yang sudah dibaca-bacakan doa ayatus syifa surat Fatihah, maka apabila dalam hatinya ada kegalauan, ada rasa takut, insya Allah dengan meminum air yang sudah dipakai menghapus tulisan surat Fatihah dalam piring, insya Allah rasa ketakutannya akan tidak ada, rasa kegalauannya, rasa tidak tenang dalam hatinya, insya Allah yaskunu biidznillah. Maka kegalauannya dan rasa takutnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya hati tidak tenang, dengan minum air ini insya Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan selamat mencoba. Mudah-mudahan surat Fatihah ini kita amalkan agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika kita sakit, kita tidak perlu misalkan pergi kemana-mana, sudah ke dokter tidak sembuh-sembuh, sudah menghabiskan dana yang besar tapi tidak sembuh-sembuh. Silahkan coba dengan diri sendiri, tulis surat Fatihah di atas piring, lalu dibasuh dengan air. Nah, setelah dibasuh, silahkan mau diminum, silahkan mau dicuci ke muka orang yang sakit, silahkan. Insya Allah penyakit yang Anda derita, kegalauan yang ada dalam hati Anda akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah daripada surat Fatihah. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.